Warga Desa Banjar Agung, Kecamatan Bandar Sri Bawono mengeluhkan panitia Pilkades yang bakal berlangsung serentak di Kabupaten Lampung Timur pada 30 Oktober 2023. Nana, salah satu warga setempat mengatakan, panitia asal membagikan undangan pemilihan. Undangannya yang dibagikan RT setempat tidak sesuai KTP sehingga bingung dan takut untuk turut memilih. Apa kesalahannya namanya itu kartu di undangan kartunya bukan nama saya yang dikasih ke saya. Terus ya, tapi saya protes ke pihak RT-nya, katanya nggak apa-apa, itu dari atasannya. Terus katanya ya ada yang keliru juga, bukan cuma saya aja gitu. Nama sampean di sini seharusnya siapa? Undangan itu? Nana Sismawati. Terus namanya Ana Oktaviani. Sampean tahu siapa yang di undangan itu, nama undangan itu? Nggak tahu. Untuk bayan atau alamatnya memang pas di situ, Mbak? Di rumah sampean itu? Iya, kalau RK-nya bayannya ya, tapi RT-nya yang nggak sama, RT-nya nggak sama. Terus untuk keluhan sampean ini atau harapan sampean untuk panitia pemilihan kepala desa ini apa, Mbak? Ada nggak yang mau disampaikan, Mbak? Ya, harusnya itulah apa ya, Sesuai dengan nama, sesuai dengan RT-nya, RK-nya itu. Jangan, maksudnya entah punya siapa itu dikasihin ke siapa gitu. Selain itu ada juga warga yang tidak mendapat undangan untuk memilih calon kadesnya. Warga Dusun 15, padahal tahun-tahun lalu Roni mengaku selalu menerima undangan. Nah, warga lain yang bernama Rianto juga bernasib sama seperti Roni. nggak ada sama sekali. Bapak pernah nggak mempertanyakan ke panitia kenapa keluarga Bapak nggak dapat undangan? Nggak pernah ya, Pak ya. Bapak sendiri saya minta solusi kepada Panitia Pilkades Bandar Agung Kustejo mengonfirmasi yang bertanggung jawab membagikan undangan dan mendata warga ialah kepala dusun dan RT. Namun, calon kades nomor urut 2 mengkhawatirkan hak pilih warga bakal tak tersalurkan sehingga ia berharap kepada instansi terkait untuk meninjau kembali pelaksanaan pemilihan kepala desa di Bandar Agung. Kalau dibilang carut marut, enggak terlalu seperti itu. dugaan ya, Pak Kalau ya. ada yang selip enggak dapat surat undangan itu wajar juga karena jumlahnya segitu banyak, Mas ya. Kalau dibandingkan dengan yang lain juga walaupun mata pilihnya cuma segitu 1.700, 1.800, mungkin juga ada salah satu yang selip. Jadi kalau soal selip itu kami memang mengakui itulah kekurangan dari panitia, jajaran panitia kami. Tapi untuk hal itu kami tidak mengurangi hak dari masyarakat untuk memilih. Jadi nggak ada satupun masyarakat yang haknya dikurangi untuk tidak bisa memilih. Karena masih kami berikan kesempatan untuk menggunakan KTP dan juga KK. Gitu. Jadi nggak ada satupun masyarakat yang nggak bisa milih. Itu untuk penyebabnya sendiri, Bapak sebagai ketua panitianya mengetahui nggak sih, Pak, kenapa harus tidak mendapatkan undangan? Yang jelas itu bisa jadi salah satu faktornya keteledoran kami juga dari awal. Ya, memang semua dari proses sudah kami lakukan, tapi namanya manusia keteledoran, kekurangan tetap ada. Terus untuk langkahnya sendiri, Pak, menanggapi permasalahan Kami warga, siap menerima masukan kritikan dari masyarakat, tapi perlu digarisbawahi bahwa panitia, jajaran panitia nggak ada niatan sedikit pun untuk mengurangi bahkan membatasi hak pilih dari masyarakat. Kami fasilitasi semua untuk bisa memilih walaupun tanpa surat undangan. Di dalam aturan juga bisa, artinya di dalam aturan sudah disediakan fasilitas seperti itu, berarti untuk mengantisipasi kalau ada keteledoran atau kekurangan dari salah satu masyarakat yang tidak menerima surat. Itu kan yang berkewajiban membagi itu kepala dusun dan RT. Jadi kalau dari panitia nggak ada yang membagikan soal itu. Jadi teknisnya itu dilakukan oleh kepala dusun dan RT. Soal ada temuan seperti itu,
kami kurang tahu tekniknya seperti apa, beliau-beliau kepala dusun dan artinya. Berarti Bapak selaku ketua panitia penyelenggara Pilkades Desa Bandar Agung ini tidak mengetahui atau bagaimana itu Pak? Maksudnya Pak? Kami hanya mendengar keluhan, tetapi nggak ada yang secara langsung menyampaikan itu. Artinya gini, waktu kami membagikan surat undangan itu ke kepala dusun, itu sudah kami berikan arahan baik itu cara pembagiannya dan sebagainya, itu cara penyampaiannya juga sudah kami berikan, bagaimana caranya. Tetapi terkait dengan nama yang diterima beda dengan namanya, itu kami justru tidak dapat konfirmasi dari kepala dusun. Dan di situ juga bukan hanya namanya Pak yang kami temukan di bawah itu Pak ya, sampai alamatnya. Sedangkan yang membagikan itu kan kepala dusun setempat kan gitu. Kalau itu dari DPT itu banyak yang alamatnya nggak sesuai. Gini saya jelaskan, soal alamatnya nggak sesuai. Bandar Agung itu ada pemekaran RT ya. Pemekaran RT yang tadinya satu dusun itu 2 RT, 3 RT bisa menjadi 4 atau 5 RT. Di dalam kami menentukan DPT itu, dasarnya kami adalah melihat dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan itu berdasarkan dengan RT yang lama, walaupun RT-nya dia baru, tapi dia tidak memperbaharui identitas pribadinya. Nah, sekarang kalau identitas tersebut ya Pak ya, kalau nama kan nggak mungkin diganti-ganti loh Pak. Nah, kalau soal nama sudah saya jelaskan tadi. Jadi teknisnya seperti apa, kok bisa terjadi seperti itu. Ya. Kami tidak mendapatkan laporan dari kepala dusun atau RT yang membagi itu teknisnya seperti apa. Jadi secara persisnya kami tidak